Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Kita sukunkan nunnya. Nah, ketika kita hidupkan alamin, ya, alamina, ta'lamuna, misalkan gitu ya. Nah, ini ketika kita sukunkan nunnya, nah maka itulah yang disebut dengan sebabnya. Jadi ta'lamuna. Kita sukunkan jadi ta'lamun. Jadi panjang. Nah, namanya mad far'i. Dan cara baca mad far'i di sini ya, ini udah pernah kita sampaikan. Mad far'i ditinjau dari panjangnya ada 3. Nah, di bait syair yang termaktub dalam kitab Tuhfah ya, muallif mengatakan lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Lil maddi, ya adapun mad, ahkam mad di sini adalah mad far'i, ahkamun salasatun tadum, memiliki tiga hukum, tadum ya, yang selalu senantiasa seperti itu. Wahyal, ya, yang pertama adalah wujub, wajib, wal jawaz, jaiz, wal luzum, yaitu lazim. Wajib artinya harus ya. Wajib artinya tidak ada negosiasi ya. Wajib ya, di sini kita masukkan ke dalam hukum wajib muttasil ya. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wadha bimuttasil yu'ad. Artinya adalah mad wajib ini datang setelahnya hamzah fi kilmah dalam satu kalimat bimuttasil, maka dinamakan dengan muttasil ya. Contohnya adalah jaa. Jaa, nanti kita akan detailkan setiap hukumnya insya Allah pada pertemuan-pertemuan ini ya, berikutnya. Nah, nah setelah mad ada hamzah ya. Kemudian yang kedua jaiz. Jaiz di sini adalah boleh, maddun wa qasrun in fusil. Boleh dibaca panjang atau dibaca pendek. Pendeknya itu maksudnya 2 harokat. Ya, makanya istilah 2 harokat itu dalam tingkatan panjang ilmu tajwid ya, itu disebut qasrun. Ya, jadi 2 harokat dalam tingkatan ilmu tajwid, saya ulangi lagi, disebut dengan qasrun. Kemudian kalau 3 harokat fuwaikul qasr. Kalau 4 harokat namanya tawassud. Kalau 5 namanya fuwaikut tawassud. Nanti kita akan bahas ini. Dan kalau 6 namanya tul. Makanya nanti di sini ada istilah tul ya. Di bait syairnya di ahkam al-mad pada kitab Tuhfatul Atfal. Jadi yang kedua adalah hukum ya, baca mad far'i boleh dibaca panjang, boleh dibacanya 2 harokat ya. Nah, jadi namanya mad jaiz. Kemudian luzum. Nah, di bait ya syair yang paling bawah ya, boleh diminta kusurnya paling bawah. Walazimun inis sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Yang artinya adalah walazimun inis sukunu ussila di bait syair ya sebelumnya. Dan lazim ya, maksudnya di situ mad lazim ya, yang benar-benar tidak ada negosiasi, dibacanya wajib 6 harokat. Nggak boleh 1, nggak boleh 2, nggak boleh 3, 4, 5, harus 6. Makanya istilah tuwila atau tul ya, ini adalah tingkatan harokat yang ke-6. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfalnya mengatakan waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Baik dalam keadaan wasal ataupun dalam keadaan diwaqaf ya, maddin tuwila, maka dia namanya matul, panjang. Contohnya ya, sokhah. Contohnya yang lain ya, to
rahmatul kubra. Dalam surah Al-Fatihah kita sudah dikenalkan waladdallin. Nah, itu namanya mad lazim. Ya, jadi ada tasydid, jadi ditandai dengan tasydid cirinya. Baik, lihat. Demikianlah ini tentang hukum mad, ya, yaitu cara membaca mad far'i ditinjau dari hukum bacanya, yaitu ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua jaiz, ya, kemudian yang ketiga lazim. Saya ulangi lagi. Yang pertama wajib, wajib nih bacanya minimal 4 harokat, ya, tawassut minimal. Kemudian yang kedua jaiz, ya, boleh dibaca qasrun, yaitu 2 harokat atau lebih, ya. Kemudian yang ketiga adalah lazim, harus bacanya 6 harokat. Begitu teman-teman sekalian, ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan bahas mad far'i, ya, ditinjau daripada sebab, ya, keadaannya. Di sini saya akan jabarkan pada slide berikutnya. Tafadhol digeser ke bawah, akhi. Digeser ke atas apa? Nah, mad far'i, ya, ditinjau dari segi sebabnya, keadaannya itu ada 2, ya. Yang pertama karena sebab hamzah, dan yang kedua karena sebab sukun, sebagaimana sumbernya dalam bait syair, ya, wala kharul far'i mauqufun ala sabab ka hamzin au sukunin musjala. Begitu, ya. Jadi ada 2 sebab kenapa dia dinamakan dengan mad far'i. Yang pertama karena sebab hamzah, dan yang kedua karena sebab sukun. Baik, kita akan bahas yang pertama, mad far'i karena sebab hamzah. Apa saja, ya, mad far'i karena sebab hamzah? Nah, nanti kita akan jabarkan ini insya Allah di setiap pertemuan-pertemuan pada setiap pekan, ya, di malam Jumat. Nah, saya akan bahas mad far'i karena sebab hamzah. Nah, mad far'i ketika dia ada hamzah, entah itu ada di depannya, ya, atau ada di belakangnya mendahului, ya, maka disebut dengan mad far'i karena sebab hamzah. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, ya, tadi sudah disebutkan di syairnya, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wadha bi muttasil yu'ad. Kayak gitu, ya. Jadi ada hamzah setelah mad. Ada hamzah setelah mad. Nah, kalau nggak ada hamzahnya, maka panjangnya hanya biasa. Nah, dia namanya mad asli. Contohnya, qala. Namun kalau ada hamzah didapati setelahnya, ya, jaa, maka ja-nya harus panjang banget. Dan biasanya ini ditandai dengan baris alis yang panjang dalam Al-Quran atau mushaf, gitu, ya. Kemudian mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil juga yang merupakan mad far'i karena sebab hamzah. Kenapa? Sama seperti mad wajib, setelah mad ada hamzah. Yang membedakannya apa, Pak Ustadz? Ya, karena, ya, yang membedakannya adalah satu kalimat dengan terpisah, ya, kalimat, artinya katanya. Kalau wajib mutasil satu, jaa artinya datang, ma'un artinya air. Nah, kalau munfasil beda. Contohnya, inna anzalna, inna atau wama adra. Jadi ma sendiri artinya, ya, apakah, adra kalian tahu, ya. Inna artinya sesungguhnya kami, anzalna yang menurunkan, anzala artinya menurunkan. Jadi terpisah kalimat katanya. Nah, ini yang membedakan. Nah, untuk lebih jelasnya next insya Allah kita akan bahas, ya, pada pekan setelah ini. Kemudian yang ketiga ada mad silah tawilah, atau disebut juga istilahnya dalam ilmu tajwid namanya mad silah kubra, ya.
Mad silah tawilah atau mad silah kubra ini mirip saudaranya di penjelasan ketika kita bahas di mad tabi'i pada pekan lalu, ya. Untuk teman-teman semuanya, kalau yang belum tahu atau belum mendengarkan, tafadhol didengarkan terlebih dahulu ya pada rekaman di LDK Al-Futuah atau di Facebook saya. Nah, teman-teman sekalian, mad silah ada dua, ada kubro, ada sugro, ada qasirah, ada tawilah. Nah, untuk mad silah tawilah ini ada hamzahnya di depan. Contohnya dalam surah kita dapati Al-Humazah, ya. Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabu annama lahu a'na lahu akhlada, begitu. Nah, ini namanya mad silah tawilah. Tandanya sama seperti mad wajib, mad jaiz, ada baris alis, begitu ya teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat, nah ini mad far'i karena sebab hamzah adalah mad badal. Ingat, ini bukan ditinjau dari panjangnya ya. Karena kalau dari panjangnya, mad badal ini di bacaan qiraah kita, yaitu qiraah Asim, riwayat Hafiz dibacanya 2 harokat. Namun pada qiraah yang lain seperti Nafi', mad badal ini dia bisa dibacanya lebih dari 2 harokat, ya, bacanya 4 bahkan sampai 6 harokat. Namun di qiraah kita Asim, ya, riwayat Hafiz dan juga Syu'bah, maka ya mad badal ini dibaca 2 harokat. Contohnya apa? Banyak kita dapati, ya, ini sudah kita bahas pada bait di bab pembagian mad, ya, aqsamul mad, au quddimal hamzu 'alal maddi wada badal ka amanu wa imanan khudha. Artinya apa badal? Badal di sini ka amanu, pengganti. Jadi ada hamzah diganti yang menjadi alif, ya, kemudian jadi panjang harusnya jadi imanan utu, banyak sekali kita dapati. Nanti kita akan jelaskan insya Allah ya pada pertemuan ketika membahas mad badal. Kemudian yang kelima, di mad far'i karena hamzah, ya, ini sekedar pengantar teman-teman sekalian. Mad farqu. Apa itu mad farqu? Mungkin di beberapa buku tajwid, ya, baik itu di sumber Tuhfah atau Jazariyah, ini tidak ditemukan. Ya, namun ini pembahasannya lebih luas lagi daripada mad badal, yaitu adanya tasydid ya setelahnya, adzakaraini atau Allah. Nah, ini ada yang memasukkannya sebagai mad lazim, ya, mad lazim musaqqal kilmi, ya, ada yang memasukkan, ya, beberapa istihad ilmu ulama qiraah memasukkannya ke dalam mad farqu, ya, mad farqu, bukan far'i, ya, mad farqu. Artinya apa di sini, ya? Mad farqu ini adalah ada hamzah sama seperti mad badal, cuman ada tasydid setelahnya. Az-zakaraini Allah. Cara bacanya berapa? Ya, lebih dari 2 harokat, yaitu 4 harokat ke atas. Ini namanya mad farqu, teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya mad far'i karena sebab sukun. Ya, ini hanya sekedar pengantar, ya, untuk jelasnya detailnya seperti setiap pekannya kita bahas, ya, secara detail. Mad far'i karena sebab sukun. Mad far'i karena sebab sukun, ya, di antaranya yang pertama adalah sukun arid, yaitu pengganti. Kemudian yang kedua adalah sukun asli. Ya, sukun arid di sini pengganti. Yang pertama adalah mad arid lisukun, atau apa yang disebut dengan mad arid. Ya, lisukun di sini mad setelahnya ada sukun. Arid itu apa artinya? Pengganti. Yang harusnya dia berharokat karena sebab waqaf dia dijadikan sukun. Contohnya
ta'lamuna, nasta'inu, misalkan. Ya, ini semuanya adalah huruf-huruf yang berharokat. Ketika kita waqaf, ta'lamun, kayak gitu. Nasta'in, kayak gitu bacanya. Tidak bacanya nasta'in, tapi dipanjangkan. Namanya mat arid dan dia mat far'i, tentunya bacanya lebih dari dua harokat. Ya. Kemudian ada mat lin. Mat lin artinya lin. Terjadi ada fathah setelahnya ya sukun, fathah setelahnya waw sukun. Ai dan au. Ai artinya ai, ya ai au, ya ai au. Qurai khauf dalam surah Al-Quraisy. Di sini kita diperkenalkan mat lin, ya. Li'ilafi Quraisyin. Ketika kita waqaf maka harus dipanjangkan roinya. Quraisy. Gitu ya. Nah, ini sukun arid, pengganti. Apa itu pengganti? Ya diganti, ya. Yang sebelumnya berharokat, fathah, kasrah ataupun dhammah, kemudian diganti menjadi sukun, ya. Maka panjangnya melebihi mat biasa, yaitu melebihi mat asli. Kemudian sukun asli. Jadi setelah mat ada sukun asli. Di sini ada 4 mat, yaitu mat lazim mukhaffaf kilmi, kemudian mat lazim musaqqal kilmi, kemudian mat lazim mukhaffaf harfi, mat lazim musaqqal harfi. Atau dibalik juga boleh. Mat lazim kilmi mukhaffaf, mat lazim kilmi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal. Gitu ya. Nah, ini kita bisa dapati nanti dalam Al-Qur'an, ya. Untuk yang kilmi contohnya so, ya, setelah so ada huruf tasydid, ya, mat lazim musaqqal kilmi contohnya so, ya, huruf bertasydid hakikatnya ada huruf sukun bertemu dengan huruf harokat dijadikan satu, ya. Kemudian kalau mukhaffaf contohnya al-ana wa qad, ya, al-ana. Kemudian untuk mukhaffaf harfi yaitu tidak ada tasydid, contohnya nun, shad, qaf, gitu ya. Itu kan nggak ada tasydid. Nah, kalau musaqqalnya ada tasydid. Alif lam. Nah, masuk ke mim. Ya, masuk ke mim. Nah, ini namanya musaqqal harfi, ya. Baik. Demikianlah pembahasan kita seputar mad far'i. Ada banyak ini, ya. Karena sebab sukunnya ada 6, karena sebab hamzahnya ada 5, ada 11 mad, ya. Nah, harus diikuti ya satu persatu setiap pembahasannya agar kita bisa lebih mengerti dan lebih paham. Baik, saya ulangi lagi ya secara singkat. Yang pertama, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui mad far'i itu adalah bentuk pengembangan dari mad tabi'i. Ya, ini harus kita pahami. Apa maksudnya pengembangan? Karena adanya sebab, yaitu sebab hamzah ataupun sebab sukun, ya. Sebab hamzah ataupun sebab sukun, baik itu di depan ataupun di belakangnya. Ya, pokoknya setelah mat itu ada hamzah kayak gitu. Nah, itu berarti mat far'i dan bacanya lebih dari 2 harokat. Biasanya ditandai dengan ya baris alis. Itu bagi yang hamzah. Namun kalau yang sukun enggak, ya. Tidak selalu ditandai dengan baris alis kecuali pada mat lazim. Karena mat arid disukun, mat lin ini terjadinya di akhir ayat atau saat kita mewakafkan bacaan, kayak gitu ya. Nah, untuk sebab yang pertama hamzah ini ada 5 mat. Yang pertama mat wajib muttasil, yang kedua mat jaiz munfasil, yang ketiga ada mat
silah tawilah, yang keempat ada ada mat badal, dan yang kelima ada mat farq, gitu ya. Kemudian untuk mat far'i karena sebab sukun, ya ada dua di sini. Sukun arid yaitu pengganti, yang harusnya dia bukan huruf yang sukun, dia dijadikan sukun karena sebab waqaf. Nah, maka ada mat sebelumnya, ya sebelum huruf yang disukunkan ini, maka menjadi namanya arid. Arid li sukun. Kalau ada lin, namanya lin. Makanya disebut dengan istilah dalam ilmu tajwid, ya mat arid lil lin, atau lin aja boleh. Kemudian yang kedua, sukun asli. Sukun asli ini terjadi pada mat lazim, ya, yang cara bacanya harus 6 harokat. Nah, di sini ada 4 mat lazim. Yang pertama ditandai dengan tasydid, disebut mustaqqal. Kedua tidak ditandai dengan tasydid, ya, mukhaffaf. Jadi sukun. Tasydid ini double, ya. Kemudian mat lazim kilmi, ya, mukhaffaf dan mustaqqal. Mat lazim harfi, mukhaffaf dan musaqqal. Baik, demikian pembahasan kita, teman-teman sekalian. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami. Jika ada pertanyaan nanti ya di penghujung kajian, tafadhol ditanyakan kalau belum mengerti dan paham, ya. Ataupun kalau yang mungkin mau bertanya bisa diketik ya langsung di kolom video ya yang saya sampaikan di sini. Akhirul da'wana alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan masuk pembahasan tahsin ya di surah Al-Insyiqaq. Semoga teman-teman semuanya Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kesehatan ya untuk terus bisa menyambung dalam menyimak materi pembelajaran kita yang kita adakan sekitar setiap pekan ya di malam Jumat. Baik, aku qouli hada fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Next kita akan sambung di sesi kedua di malam ini. Saya berikan jeda sesaat bagi teman-teman untuk
Tip. Bismillah. Sudah terdengar lagi suara Ana, Akhi? Sudah Ustaz. Tip. Alhamdulillah. Tip. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah al-ahibba. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya, untuk tahsin bacaan Al-Quran di surah Al-Insyiqaq ya. Nah, di surah Al-Insyiqaq ini yang harus kita fokuskan adalah di sini nih, di tak bulat ya. Idzas samaa'u syaqqat gitu ya. Ini hati-hati di sini di ayat 1 sampai dengan ayat ke-5 ya. Ini perhatikan. Baik, saya metodenya mendengarkan bacaan teman-teman, kemudian nanti saya koreksi. Baik. Saya minta yang pertama untuk membaca kepada akhina Anugrah, tafadhol untuk dibaca. Baik Ustaz. Nah, tafadhol akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'un syaqqat. Syaqqat. Pendekin koknya, nggak ada alifnya. Syaqqat. Syaqqat. Gitu. Wa'azinat Dirabbiha wa huqqat. Dirabbiha wa huqqat. Terus wa izal ardu muddat. Wa alqat ma fi wata fiha takhal fiha wa takhallat wa azinat dirabbiha wa huqqat. Sudah? Sudah Ustaz. Jaid, barakallahu fikum. Hati-hati akhina di ujung-ujung bacaannya kalau nggak ada alif jangan dipanjangin ya. Syaqqat langsung kayak gitu bacanya ya. Barakallahu fikum akhina Anugrah. Semoga Allah sempurnakan yang kurang dari bacaannya. Ya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Sama-sama. Selanjutnya kepada akhina Muhammad Tegar. Tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u. Enggak, dilanjutkan. Ulangin lagi. Dilanjutkan ayat ke-6. Ya, sampai dengan ayat ke-9.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Jangan pemula, tipiskan pemulaqi, فم- laqi. فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه ف- فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله Wayang pahat, wayang qalibu ila. وينقلب إلى أهله مسرورا Ulangin lagi, wayang. وينقلب إلى أهله مسرورا Jadi bagus. Barakallahu fikum, akhina tegar. Jangan cepat-cepat di apa namanya? Di eng ya. Jadi semua eng itu ditahan bacanya. Seperti contohnya dalam surah An-Nas ya. Min syarri ya, min syarri kayak gitu. Min syarril waswas, jadi min itu namanya ikhfa ya. Min syarri itu namanya ikhfa, maka harus ditahan. Wa yang qalibu ila ahlihi masrura, kayak gitu bacanya. Coba sekali lagi, wayang. وينقلب إلى أهله Panjangin ilanya, ilanya panjangin. Nah, ini namanya mat far'i. Ada baris alisnya kan? Kusornya minta tolong itu diarahkan. Nah, ila. Nah, ini namanya mat far'i. وينقلب إلى أهله مسرورا Iya, bagus. Begitu ya. Ilanya di sini mat far'i. Jadi bacanya harus panjang banget ya. Jadi panjang biasa. Naam, barakallahu fiik. Akhirnya tegar, semoga Allah sempurnakan yang kurang dari bacaannya. Baik, selanjutnya kepada Ukhtina Mega. Tafadhal. Nah, Ustaz. Dari ayat ke-10 sampai ke-15. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahura. Yahuru. Nggak ada tanwinnya. Ulangin lagi. Ustaz, astagfirullah. Innahu dhanna an lan yahura. Iya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Jayyid, bagus. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Syukran. Nah, sama-sama. Selanjutnya kepada akhina Evan Al-Fuad. Ya, Ustaz. Tadi ayat 16 ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq
Walaili, ulangi lagi. Wal Perhatikan pelan bacanya. walaili wa ma wasaq. Walaili wa ma wasaq. Tipiskan, tebal tipis ya. Walaili wa ma wasaq. Wal qamari idat tasaq. La tarkabunna la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sebentar Ustaz, ada kendala. Ya. Bismillah. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya, bagus. Wallahu a'lamu bima yu'un. Panjangin. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ya, terus. Fabashshirhum bi'adzabin. Tahan. Mim ketemu ba itu namanya ikhfa syafawi. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Shadaqallahul azim. Baik, dah sampai situ. Nah, yang saya mau garis bawahi ya, akhirnya Evan, hati-hati panjang pendeknya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada dari fala uqsimu, ya bukan dari fala uqsimu. Di ayat ke-20. Fama lahum la yu'minun. Perhatikan di sini la yu'minun. Nah, di sini kalau kita diwasal la yu'minuna wa ida kan gitu. Matnya mat biasa. Nun ya, nuna ini mat biasa kalau kita wasal ya. Namun kalau kita jadikan waqaf, nunnya yang tadinya berharokat fathah jadi berharokat sukun. Nah, ini yang disebut dengan mat far'i. Maka cara bacanya harus lebih panjang daripada fama dan juga la. Maka bacanya fama lahum la yu'minun. Kayak gitu, lebih panjang. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Panjang ini. Gitu ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Nah, sekarang coba ayat ke-23 dan 24. Wallahu a'lam. Baca kayak tadi. Wallahu a'lamu bima yu'un. A'lamu bima panjangin. Wallahu a'lamu bima yu'un. Nah, fabashshirhum fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, gitu. Jadi panjang-panjangin bacanya. Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Amin Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Sama-sama. Nah, di ayat terakhirnya di sini nggak ada ayat terakhir nih, namun ada di mushaf lain. Ya, ayat terakhirnya ya bisa dilihat ya. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Gitu cara bacanya ya. Jadi dipanjangkan ujung-ujungnya. Begitu teman-temanku sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala.
Ada lagi yang belum baca? Ahmad Musawir. Akhirnya Awi ya ini ya, bukan? Nah, Ustaz. Oh, nah. Sekarang baca akhirnya Awi. Ulangin dari fama lahum. Yuk, tafadhal. Ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Lamnya taruhnya di gigi, jangan ditaruh di gusi, di gigi taring. Wa idza quri'a 'alaihimul di bawah. Mul gigi taring atas. Nah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Panjangin lah, jangan judun, panjangin lagi. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Lanjut illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Panjangin mamnun. Biasakan kalau di penghujung ayat, tatkala kita mau menutup bacaan itu nadanya direndahkan sama dipanjangkan kalau dia mati. Ulangin lagi. Illalladzina amanu wa 'amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Jayyid. Naam, barakallahu fiik. Fiik barakallah. Udah bagus bacanya semuanya juga. Semoga yang kurang Allah tambahkan ya dari bacaannya yang sudah benar Allah selalu istiqomahkan. Baik. Demikian ya belajar kita pada malam hari ini di Syitok ya. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan di surah Al-Mutaffifin. Baik, untuk selanjutnya memimpin pertanyaan tafadhol bagi khas untuk memimpin pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, tafadhol dipersilakan. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Tafadhol bagi para partisipan yang ingin bertanya bisa melalui chat Zoom atau secara langsung. Tafadhol. Mungkin kita tunggu sampai jam 9, Ustaz.
Nah, ada pertanyaan? Mungkin belum ada pertanyaan Ustadz. Tafadol jika ingin menyampaikan nasihat penutup Ustadz. Tip. Bismillah. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita baru saja menyelesaikan kajian kita seputar tahsin Al-Quran. Saya berharap teman-teman semuanya benar-benar dapat memahami materi yang kita sampaikan, karena sangat penting sekali mempelajari ilmu tajwid, ya, terutama bagi kita para pemuda, ya, para remaja lah kita katakan. Imam Syafi'i mengatakan, ya asyababu man balagha umrihi ya arba'in. Seorang pemuda itu ya adalah orang yang usianya sampai ke 40. Kalau setelah 40 disebut dengan azuz, ya. Kalau belum 40 namanya syabab. Dan syubbatul yaum, kata Imam Syafi'i, syubbatul yaum, hari ini kamu sebagai seorang pemuda, wal ghad ya azuzan, dan besok kamu menjadi seorang yang lemah. Azuz artinya lemah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat di paling bawah sebelah kanan, ketika istri Nabi Ibrahim ya didatangi dan juga Nabi Ibrahim oleh malaikat Jibril mengabarkan tentang seorang anak yang akan dilahirkan dari perutnya Hajar, yaitu Ismail alaihissalam. Ya, apa yang dikatakan oleh Hajar, ya, ini imra'atun azuz, ya, sesungguhnya aku adalah perempuan yang sudah tua, ya, sesungguhnya aku perempuan yang sudah azuzun akim, ya, udah tua kemudian akim, ya, mandul, nggak mungkin akan punya anak. Kemudian Jibril mengatakan kadzaliki qala rabbuki ya wa alayya hayyin. Nah, begitulah Rabb Tuhanmu yang selalu yang memberikan kehidupan. Karena orang yang mandul itu dikatakan orang yang bercocok tanam tapi kering, ya, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, Allah lah yang memberikan kehidupan. Ya, bayangkan Isa alaihissalam saja bisa ada di muka bumi ini, ya, dikarenakan walaupun tidak memiliki seorang ayah, artinya tidak ada pembuahan dari seorang laki-laki. Allah lah yang menghidup, Allah lah yang menciptakan Isa alaihissalam. Jadi teman-temanku sekalian, ya, mumpung kita masih muda, terus semangat belajar, pelajari setiap ilmu agama, ya, dimanapun kita berada, terus belajar, terus belajar. Orang yang belajar itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala puji. Bukan hanya Allah, tapi seluruh alam di muka bumi ini juga memujinya. Bahkan sekarang nyamuk yang sedang ada di sekitar kita atau yang sudah hinggap di kulit kita mendengar apa yang kita tadi baca Al-Quran, ya, dan juga melihat apa yang tadi kita lakukan, ya. Nah, itu sebagai saksi. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man muallimil khair. Ya, sungguhnya Allah dan juga para malaikatnya bersalawat kepada orang yang mencari kebaikan, bertalabul ilmi, ya, kemudian hatta al-hitanu fil bahar, sampai ikan-ikan yang berada di perairan, ya, wa namlatu fi dhuhriha,
dan juga semut-semut yang berada di lubang-lubangnya. Artinya seluruh serangga-serangga yang kita lewati atau yang kita berada di tempat itu, ya yusallun, ya salawat kepada kita. Apa itu salawat? Makhluk kepada makhluk lain berupa ya pujian, ya pujian mereka sebagaimana kita memuji Nabi Muhammad dengan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Begitu. Jadi mereka memuji kita dan pujian itu tentunya ya berupa kebaikan, dan ketika pujian itu berupa doa, insya Allah Allah akan kabulkan doanya. Begitu teman-teman sekalian, terus semangat, terus belajar, terus diulang pelajarannya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari malam hari ini. Ya jangan lupa pentingnya belajar dan juga pentingnya untuk mengamalkannya. Kalau yang sudah bisa mengamalkannya silahkan, namun yang belum bisa mengamalkannya disimpan dulu, ya perbekalannya disempurnakan, ya diperbaiki lagi. Ketika sudah ada kesempatan buat menebarkan kebaikan ini, maka silahkan. Tafadhal. Baik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada khas, saya tutup, ya, yang benar hanya milik Allah, dan yang kurang dari kejahilan saya dan juga dari kefakiran ilmu saya, dan yang benar hanya milik Allah. Segala kesempurnaan tentu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan dan nasihat yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Syukran jazakumullah khairan kepada peserta kajian Tasin hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di kajian-kajian selanjutnya dalam kondisi sehat walafiat. Kita tutup kajian hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kajian Tahsin pada hari ini. Kami dari LDK Al-Futwa mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.